Kali ini aku akan berkisah tentang Mbah Sakinem, saksi hidup peristiwa sejarah migrasi yang masih dapat menceritakan perjalanan imigran Jawa ke Suriname. Dalam usia 104 tahun pada bulan Januari ini, meskipun kekuatan fisiknya telah berkurang, namun ingatan tentang masa lalu tetap tajam. Melalui Jopar Farm lini masa 1890 sampai dengan 1939, aku akan bertutur tentang jejak yang tak terlupakan. Sejauh kurang lebih 18.864 km terbentang jarak antara Indonesia dan Suriname, sebuah jarak yang hampir mencakup setengah lingkaran bumi, namun tak mampu menghapus kerinduan mendalam para keturunan Jawa yang kini menetap di Suriname terhadap tanah leluhur mereka. Kisah ini berawal dari masa kolonial Hindia Belanda, ketika para calo tenaga kerja yang dikenal sebagai wereh mulai mencari buruh murah untuk dikirim dan dipekerjakan di Suriname. Dalam rentang waktu antara tahun 1890 hingga 1939, sebanyak 32.956 orang Jawa diberangkatkan ke Suriname melalui program tenaga kerja kontrak. Dari jumlah tersebut, terdapat 19.088 laki-laki, 12.408 perempuan, dan 1.460 anak-anak. Salah satu dari mereka adalah seorang anak bernama Tumbu Sakinem. Dalam wawancara eksklusif yang dilakukan oleh tim Surindo Family di kediaman Mbah Sakinem di Domburg, serta setelah disandingkan dengan data dari Arsip Nasional Belanda, menurut penuturan Mbah Sakinem, saat diberangkatkan ke Suriname menggunakan kapal Jember, ia baru berusia 9 tahun, namun usianya dinaikkan menjadi 10 tahun agar memenuhi syarat sebagai pekerja dan bisa memperoleh upah. Ia berangkat bersama kedua orang tuanya dan dua adiknya, Wakinem dan Wagiman. Ayahnya bernama Kasan Supingi. Keberangkatan terdata pada tanggal 27 Juli 1930 dari Pelabuhan Semarang. Dari pihak keluarga ibu, turut serta pula keluarga adiknya yang bernama Ginem, dalam dokumen tercatat sebagai Tukinem, bersama suaminya Josari dan ketiga anak mereka. Ibu Mbah Sakinem sempat menolak berangkat jika keluarga adiknya tidak ikut. Setelah 3 bulan lamanya, berkali-kali dibujuk oleh kepala desa yang bernama Roy Joyo, akhirnya kedua keluarga itu memutuskan untuk berangkat bersama menggunakan kapal Jember dari Pelabuhan Semarang. Sesampainya di Suriname, kenyataan pahit menanti. Janji pekerjaan dengan bayaran 60 sen per hari untuk laki-laki dan 40 sen untuk perempuan, serta anak-anak usia 10 tahun ternyata tidak terrealisasi. Mbah Sakinem mengisahkan bahwa ayahnya hanya memperoleh 5 sen setelah bekerja beberapa hari. Bahkan setibanya di perkebunan Domburg, keluarga mereka masih harus membangun sendiri tempat tinggal dari batang pohon pina yang mereka tebang. Dan saat beranjak dewasa, Mbah Sakinem bekerja sebagai buruh di kebun kopi atau membabat rumput di perkebunan India dengan upah hanya 5 sen per hari. Ia tak bisa memastikan apakah kepala desa Roy Joyo turut terlibat dalam perekrutan tenaga kerja kontrak dan menerima keuntungan dari situ. Mbah Sakinem menyebut kampung halamannya sebagai desa Krasa di Yogyakarta. Ia mengingat bahwa mereka berangkat dari rumah sekitar pukul 2 dini hari, kemudian menuju depo Gondomanan menggunakan truk. Dari sana, mereka diberangkatkan ke Semarang dengan naik kapal. Di Indonesia, Mbah Sakinem masih mengingat beberapa anggota keluarga dari pihak ibu yang bernama Gimar, Ginem, dan Ginah.
Ia juga mengenang Gunung Kucir yang katanya dapat terlihat dari rumah mereka meskipun cukup jauh. Gunung ini terletak di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Gunung Kucir ini memiliki dua puncak, yang oleh warga dinamai Gunung Kucir Lanang atau laki-laki dan Gunung Kucir Wedok atau perempuan. Dalam upaya menelusuri jejak keluarga Mbah Sakinem, saya mencoba mencari nama desa yang disebutkan beliau Desa Krasa, namun tidak menemukannya di Bantul. Saya hanya menemukan nama-nama wilayah seperti Dukuh Pedes di Sedayu yang letaknya berdekatan dengan nama-nama tempat lain yang dikenang oleh Mbah Sakinem, seperti Panjuruk, kemungkinan Juruk, dan Ngrogoino yang kini menjadi bagian dari Padukuhan Bakal Dukuh di Kelurahan Argodadi. Nama Soko Haroyo pun kini tercatat sebagai Sukoharjo di Kelurahan Argodadi. Hilangnya nama atau perubahan dukuh, dusun, desa kemungkinan karena adanya perubahan struktur dari administrasi wilayah dalam kurun waktu lebih dari 1 abad. Semua wilayah tersebut berada di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, dan saling berdekatan. Maka, sangat besar kemungkinan bahwa Mbah Sakinem berasal dari kawasan Sedayu. Saya berharap melalui penelusuran ini kelak akan terbuka jalan untuk mempertemukan kembali keluarga Mbah Sakinem yang berada di Suriname dengan sanak saudara yang mungkin masih ada di tanah air.